Hello, my name is Adinda Yurama Aulia dengan NIM 226121209. Di sini aku mau jelasin modes of interpreting. Jadi mode di interpreting itu ada berapa dan apa aja sih gitu. Nah, modes of interpreting itu ada 4. Nanti aku bakal jelasin apa aja dan modes of interpreting itu apa gitu. Nah, dimulai dari pertama, mode of interpreting refers to the different methods used by interpreters to convey spoken or said language from one language to another in real time or near real time. Jadi modes of interpreting itu atau mode interpretasi itu cara atau metode yang digunakan untuk oleh seorang juru bahasa atau interpreter itu untuk menerjemahkan pembicaraan dari satu bahasa ke bahasa yang lain, baik secara langsung maupun dengan jeda gitu. Ya, modes of interpreting itu berbagai teknik atau gaya yang digunakan untuk menyampaikan pesan lisan dari satu bahasa ke bahasa lain dalam situasi komunikasi gitu. Terus selanjutnya itu ada 4 mode dari interpreting. Yang pertama itu ada simultaneous interpreting, yang kedua ada consecutive interpreting, dan yang ketiga ada whisper interpreting. So yang keempat ada sight interpreting. Jadi ada 4 modes of interpreting. From the first, simultaneous interpreting that is done at the same time as the speaker is talking. The interpreter listen and translate the message almost simultaneously or with just a slight delay. Jadi ini tuh kayak dilakukan secara bersamaan together dengan bicara. Jadi dengan pembicara, seorang interpreter itu juga langsung menerjemahkan gitu. Jadi penerjemah itu mendengarkan dan menerjemahkan pesan hampir secara bersamaan dengan jeda yang sangat singkat-singkat gitu ya. So the characteristic used in large conference or international official events so usually involves the use of equipment like handphones or soundproof booths. Jadi ini tuh biasanya digunakan dalam konferensi besar atau acara resmi internasional. Terus juga biasanya menggunakan peralatan seperti handphone atau dan bilik kedap suara gitu, jadi biar konsentrasi. Dan memang untuk simultaneous use the high concentration need high konsentrasi ya itu kita itu untuk simultaneous itu membutuhkan konsentrasi tinggi dan kemampuan berpikir cepat gitu. Nah, terus yang kedua itu ada consecutive interpreting. The interpreter waits until the speaker pause, then translate that segment. Typically after first 1 until 5 minutes of speech, and ini itu consecutive interpreting. Penerjemahnya itu menunggu seorang pembicaranya itu penerjemahnya itu menunggu sampai pembicaranya itu berhenti sejenak. Jadi kayak ada jedanya gitu untuk menerjemahkan. Biasanya itu setelah berbicara antara 1 sampai 5 menit. Ya, jadi masih ada jedanya. Kalau tadi kan itu tidak ada jedanya ya. Karena secara bersamaan kalau yang simultaneous. Kalau konsekutif ini ada jedanya, biasanya bicaranya itu bicara setelah 1 sampai 5 menit. So for the characteristic used in business meetings, courtrooms or hospitals, so the interpreter usually take notes to remember key points. So the last doesn't require special equipment. Jadi untuk karakteristiknya itu digunakan dalam pertemuan bisnis, pengadilan, atau rumah sakit.
penerjemahnya itu biasanya mencatat dan mengingat poin-poin penting ya. Remember key points, take notes to remember key points, dan tidak memerlukan peralatan khusus. Itu untuk consecutive interpreting. Oke. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada wishword interpreting yang third modes of interpreting. Itu ada wishword interpreting. The interpreter sits next to the person who needs interpretation and whispers the translation directly into their ear. Jadi penerjemah untuk whisper interpreting ini, penerjemahnya itu duduk di samping orang yang membutuhkan interpretasi dan membisikkan terjemahan langsung ke telinganya, atau ya gitu loh. Jadi dia ada di sampingnya seorang yang butuh berbicaranya, seorang berbicaranya itu. Jadi si interpreter itu ada di sebelahnya pembicaranya kan. So the karakteristiknya itu a type of simultaneous interpreting but without equipment. So the second, suitable only for one or two listeners due to the low volume. So yang terakhir, often used in small meetings or official visit. Jadi untuk karakteristiknya di sini, whisper interpreting itu jenis interpretasi simultan tanpa peralatan, dan juga ini tuh cocok untuk satu atau dua orang karena volumenya itu suaranya pelan nih, jadi nggak begitu keras karena agak berbisik gitu ya. Terus yang ketiga, biasanya sering ditemui di pertemuan kecil ya atau kunjungan resmi gitu. Itu untuk whispered interpreting. So the last for psych interpreting. The interpreter is given a written document and immediately translates it orally, not in writing. So di sini untuk yang terakhir itu ada psych interpreting. Itu kayak terjemahan setelah langsung dari teks. Jadi penerjemahnya itu diberikan dokumen tertulis dan langsung menerjemahkannya secara lisan. Jadi bukan dalam bentuk tulisan gitu. Terus untuk karakteristiknya di sini combination of reading and speaking, jadi gabungan antara membaca dan berbicara, used in urgent situation or when important document needs quick understanding. Jadi ini cocok untuk digunakan dalam situasi darurat atau ketika dokumen itu penting jadi harus dibutuhkan. Nah kita dan itu tadi dibutuhkan dan segera dipahami gitu. Jadi ini cocok banget sih pakai yang psych interpreting. Terus yang terakhir requires fast reading and strong comprehension. Jadi membutuhkan kemampuan membaca cepat dan pemahaman yang sangat tinggi. Tadi ada 4 main modes of interpreting. Mungkin cukup sekian penjelasan modes of interpreting dari saya. Terima kasih. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.